Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Puan Mayangsari dengan NIM 3123150003 kelas B pagi. Mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa. Dosen pengampu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan dari Universitas PGRI Pontianak. Di sini kita akan mengetahui apa sih analisis kesalahan berbahasa pada tataran morfologi? Analisis kesalahan berbahasa pada tataran morfologi adalah kegiatan mengkaji, mengidentifikasi, dan menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bentuk kata dalam suatu bahasa. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur dan bentuk kata. Berikut ini ada 4 jenis kesalahan dalam bidang morfologi. Yang pertama, afiksasi. Kedua, reduplikasi. Ketiga, kata yang tidak tepat. Yang keempat, pleonasme. Dari keempat jenis kesalahan dalam bidang morfologi tersebut, di sini saya akan menjelaskan kesalahan analisis dalam bidang morfologi, yaitu afiksasi. Yang pertama, Facebook Reni Marlina, tanggal upload 19 Oktober 2021. Kalimat yang salah: balik undangan, singgah ke FB lo berfoto sebentar. Dan kata yang benar: pulang undangan, mampir ke pelabuhan dulu berfoto sebentar. Berikut adalah penjelasan kesalahan dari kalimat tersebut. Pertama, balik adalah singkatan tidak baku dari pulang dalam tulisan resmi. Bentuk singkatan seperti ini seharusnya dihindari. Kata undangan merupakan bentuk tidak baku dari undangan, di mana terjadi penghilangan huruf vokal yang tidak sesuai dengan aturan morfologis, sehingga merupakan kata yang benar secara bentuk, tetapi konteks penggunaannya perlu disesuaikan. Kata FB adalah singkatan dari pelabuhan yang meskipun sering digunakan dalam komunikasi tidak termasuk kosakata bahasa Indonesia baku. Selanjutnya, lo adalah bentuk tidak baku dari dulu yang juga mengalami pemendekan tidak sesuai aturan. Kata berfoto merupakan bentuk yang tidak tepat karena kata dasar foto dalam bahasa Indonesia tidak perlu awalan be, melainkan cukup berfoto. Terakhir, sebentar adalah bentuk singkatan dari sebentar yang umum di media sosial, namun tidak sesuai dengan struktur morfologi. Kalimat ini mencerminkan pengaruh bahasa lisan dan gaya penulisan singkat khas media sosial yang tidak sesuai dalam penulisan formal. Pemahaman morfologi penting agar penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada akun Facebook Hermansyah, tanggal upload 13 Juli 2023. Kalimat yang salah: bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas bagian dari otak, sedang bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Dan untuk kalimat yang benar, bekerja keras adalah urusan fisik, bekerja cerdas adalah urusan otak, dan bekerja ikhlas adalah urusan hati. Berikut adalah penjelasan kesalahan dari kalimat tersebut. Kalimat bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas bagian dari otak, sedang bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Mengandung kesalahan afiksasi pada tataran morfologi, tepatnya pada penggunaan kata bekerja yang muncul 2 kali. Bentuk yang benar secara morfologis adalah bekerja, bukan bekerja. Kesalahan ini terjadi karena tidak diterapkannya kaidah peluluhan huruf konsonan K dalam proses afiksasi. Kata dasar kerja diawali huruf K, dan ketika mendapat awalan ber, huruf K tersebut harus luluh atau hilang sehingga terbentuklah kata bekerja. Proses ini merupakan ciri khas peluluhan dalam bahasa Indonesia yang sering terjadi ketika prefiks bertemu kata dasar yang dimulai dengan huruf K.
dan memiliki satu atau dua suku kata. Dengan demikian, bekerja merupakan bentuk yang tidak sesuai kaidah morfologis dan tergolong sebagai kesalahan afiksasi jenis prefiks. Penting bagi penutur bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks formal atau akademik, untuk memahami dan menerapkan kaidah afiksasi dengan benar agar pesan yang disampaikan tetap efektif, baku, dan dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, pada akun Facebook Putri Ningsi, tanggal upload 20 April 2025. Kalimat yang salah, motor ready buruan nikmatin promonya. Dan kata yang benar, motor ready buruan nikmatin promonya. Berikut adalah penjelasan kesalahan dari kalimat tersebut. Kalimat nikmatin yang merupakan bentuk afiksasi yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata yang benar seharusnya adalah nikmatin, yang merupakan bentuk tidak baku dari kata dasar nikmat dengan penambahan sufiks in. Dalam hal ini tidak terdapat awalan ni seperti yang disalahpahami oleh sebagian penutur. Kesalahan dalam membentuk kata seperti ini sering terjadi dalam ragam lisan atau bahasa sehari-hari, terutama dalam konteks santai atau informal, dan dapat memengaruhi kemampuan penutur untuk membedakan bentuk baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Secara morfologis, bentuk seperti ini kamtin tidak sesuai karena tidak mengikuti pola pembentukan kata yang benar. Penggunaan kata tidak baku semacam ini dapat menimbulkan kebingungan bagi penutur asing atau pelajar bahasa Indonesia, terutama dalam konteks pembelajaran formal. Oleh karena itu, penting bagi penutur asli maupun pelajar bahasa Indonesia untuk memahami kaidah morfologi secara lebih mendalam agar dapat menggunakan bahasa secara tepat. Kesadaran terhadap bentuk-bentuk yang tidak baku juga dapat membentuk dalam menjaga kualitas komunikasi, terutama dalam konteks formal dan pendidikan.